Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Ibu Natalina Sigurian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita lebih baik berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk di materi surat pribadi ataupun surat dinas. Lebih tepatnya, pada kompetensi dasar menyimpulkan isi surat pribadi atau surat dinas, baik yang dibaca maupun yang diperdengarkan. Nah, bicara tentang surat adalah alat komunikasi yang sudah sejak lama digunakan. Nah, tapi saat ini surat, apalagi surat pribadi, sudah mulai tergerus oleh zaman. Mengapa? Karena perkembangan zaman saat ini, alat komunikasi jarak jauh sudah banyak menggunakan telepon genggam ataupun telepon pintar atau yang sering disebut smartphone. Apalagi ditambah dengan jangkauan internet saat ini sudah sampai ke desa-desa, yang membuat alat komunikasi semakin banyak. Sebagai contoh, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, atau Facebook, dan segala macamnya. Nah, saat ini surat cenderung digunakan sebagai bukti administratif atau pelengkap dokumen yang bersifat resmi. Nah, meskipun demikian, kita tetap harus belajar bagaimana itu surat pribadi maupun surat dinas. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenal seperti apa itu surat pribadi dan surat dinas. Mulai dari pengertiannya, unsur-unsurnya, dan isi suratnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan fokus membahas bagaimana menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi surat pribadi maupun surat dinas. Untuk lebih jelasnya mengenai materi kita hari ini menyimpulkan isi surat, silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis antara pengirim surat dan penerima surat. Surat pada umumnya terbagi atas dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Isi surat pribadi biasanya berkaitan dengan masalah pribadi. Contohnya, menanyakan kabar, keperluan-keperluan pribadi, dan tentunya tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan surat dinas isinya biasanya berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf dari suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, izin menggunakan tempat, ucapan terima kasih terhadap instansi tertentu, dan sebagainya. Nah, apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan dapat diartikan mengiktisarkan, artinya menetapkan, menyarikan pendapat, dan sebagainya, berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Jadi, menyimpulkan isi surat artinya mengiktisarkan atau merangkum isi surat. Bagaimana ya langkah-langkah menyimpulkan surat? Yang pertama, bacalah keseluruhan surat secara saksama. Yang kedua, sambil membaca surat, perhatikanlah unsur-unsur surat tersebut. Nah, biasanya kalau tubuh surat dibagi atas 3 bagian, yaitu ada paragraf pembuka, ada isi, dan penutup. Nah, yang ketiga,
Simpulkanlah isi surat tersebut berdasarkan paragraf isi. Nah, gunakan bahasamu sendiri. Nah, sekarang mari kita berlatih menyimpulkan isi surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada sibukan libur semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, setelah kita membaca surat tersebut, kita cermati unsur-unsurnya, terutama siapa pengirim dan penerimanya. Pengirim surat adalah Viola, yang merupakan sepupu dan sahabat dari Ozi, dan Ozi adalah si penerima surat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, isi surat biasanya berada setelah paragraf pembuka. Berarti yang menjadi inti dari isi surat Viola kepada Ozi adalah memberitahukan kepada Ozi bahwa liburan semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozi, dan dia diajak ikut ayahnya sekalian supaya bisa bertemu dengan Ozi. Nah, agar lebih mudah menemukan isi dari sebuah surat, tipsnya adalah gunakan pertanyaan mengapa si pengirim mengirim surat kepada si penerima. Dalam hal ini, mengapa Viola mengirim surat kepada Ozi. Nah, sekarang kita masuk ke surat dinas. Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Jalan Pahlawan, Trip 2, nomor 102, Makassar. 15 April 2015. Hal ucapan terima kasih. Yang terhormat Pimpinan Museum Hasanuddin Makassar. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah Andi Laki Mapang SPD. Menyimpulkan isi surat dinas tidak jauh berbeda dengan isi surat pribadi. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah tetap memperhatikan unsur-unsur surat dinas tersebut. Memang di surat dinas unsurnya lebih banyak. Dan yang pasti kita harus perhatikan siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Nah, dalam surat yang barusan kita baca, isi yang disampaikan di situ adalah Kepala Sekolah SMPN 43 menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Museum Hasanuddin Makassar yang telah memberi sambutan dan pelayanan yang baik pada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata. Nah, sedikit perbedaan antara surat pertama dan surat kedua tadi adalah di surat kedua yang menyampaikan ucapan terima kasih adalah kepala sekolah dan mengatasnamakan instansi SMPN 43. Oleh karena itulah dia dikatakan surat dinas. Nah, kita kuis sebentar ya. Perhatikan kutipan surat berikut. Bengkalis, 28 September 2020. Untuk sahabatku Viola, Jalan Simamora, Tarutung, Medan. Salam kangen. Hai La, apa kabar? Semoga kamu sekeluarga sehat-sehat, seperti halnya aku dan keluargaku.
Tidak terasa sudah setahun kita berpisah. Aku benar-benar kehilangan teman baik sejak kepindahanmu. Sahabatmu, Giona. Isi surat di samping yang tepat adalah A. Biola menanyakan kabar Giona. B. Biola memberitahu Giona bahwa dia merindukan sahabatnya. C. Giona menanyakan kabar Biola. D. Giona menanyakan kabar dan menyampaikan rasa kehilangannya pada Biola setelah setahun berpisah. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah, silakan cek di deskripsi ya. Tugasnya, bacalah surat pribadi dan surat dinas berikut. Tuliskan simpulan isi kedua surat tersebut. Nah, berdasarkan uraian yang telah Ibu sampaikan, tibalah saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Komunikasi yang baik adalah ketika apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara atau si penulis dapat tersampaikan dengan baik kepada si pendengar atau si pembaca. Demikian halnya dengan surat. Dalam menyimpulkan isi surat, kita perlu membaca secara keseluruhan isi surat tersebut agar pesan yang ingin disampaikan lewat surat tersebut kita peroleh dengan tepat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah Ibu sampaikan dari tadi bisa kalian pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya tidak salah lagi menangkap isi surat ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam semangat, salam sehat.